Yoho, selamat datang di channel Zona Manga. Ini adalah second channel dari channel Diskus OP, tempat kita akan membahas manga anime selain manga One Piece. Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Pada chapter sebelumnya, kita telah mendapatkan aksi keren dari Tanjiro yang bisa melukai iblis bulan atas nomor 2 Akaza. Dan Akaza juga telah mengakui Tanjiro bahwa Tanjiro tidaklah lemah. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Pada Kimetsu chapter 148 kali ini berjudul Benturan. Pada awal-awal chapter terlihat pilar air Tomioka Gyu telah ikut menyerang Akaza dengan napas airnya. Dan respon Akaza adalah, pilar air, sudah 50 tahun sejak aku terakhir kali bertemu dengan pilar air yang kuat. Kemudian kita melihat serangan pukulan dahsyat dari Akaza dengan nama teknik serangan penghancur maut mode perang. Lalu Gyu menghalau serangan Akaza tadi dengan napas air teknik 11 ketenangan. Akaza pun berkomentar, aku belum pernah melihat itu sebelumnya. Pilar air yang kubunuh terakhir tidak pernah menggunakannya. Lalu dari belakang Tanjiro langsung mencoba menyerang Akaza dengan teknik tarian dewa bara apinya. Namun Akaza menghilang dengan cepat dan langsung berada di belakang Tanjiro dengan posisi tangan sudah siap menghajar leher Tanjiro. Tanjiro pun mencoba untuk menghindarinya dengan menggunakan tarian dewa bara api. Namun Gyu Tomioka membantu Tanjiro dengan memotong lengan Akaza dengan napas airnya. Namun lagi-lagi dengan sangat cepat Akaza meregenerasi lengannya itu. Tidak berhenti sampai di sini, Gyu masih memberikan serangan jurus airnya, sedangkan Tanjiro mencoba untuk memotong kaki Akaza. Namun Akaza melawan serangan Tanjiro dengan teknik serangan penghancur maut tendangan ujung kepala. Meskipun Tanjiro berhasil menahan tendangan tadi dengan pedangnya, namun Tanjiro tetap masih berdarah. Dan Akaza langsung diladeni lagi oleh Gyu Tomioka. Tanjiro yang terduduk berpikir, dia mengakuiku, padahal hanya tersentuh sedikit. Dan kekuatan ini, sambil bertukar serangan dengan Gyu, Akaza pun berkata, indahnya, ini baru namanya ilmu berpedang yang terasah. Hebat, beritahu aku namamu siapa? Aku ingin mengingatmu. Lalu Gyu pun menjawab, aku tidak akan memberitahu namaku pada iblis. Tidak baik menyebarkan nama sembarangan. Aku tidak suka bicara, jadi berhenti bicara padaku. Dan Akaza pun menjawab, baiklah. Jadi kau tidak suka bicara, tapi aku suka bicara. Aku akan bertanya lagi dan lagi. Kemudian Akaza menyerang Gyu dengan serangan penghancur maut mode kaki. Dan Gyu menahannya dengan gagang pedangnya. Tidak sampai di situ, tendangan beruntun pun dilakukan oleh Akaza. Dan hal itu membuat Gyu terpental jauh sampai menembus tembok. Sontak Tanjiro yang melihatnya pun berteriak, Gyu-san. Dan pada saat itu juga, Akaza sudah berada di depan wajah Tanjiro dan berkata, jadi namanya Gyu. Setelah itu Tanjiro dan Akaza terlihat saling melancarkan serangan yang membuat Tanjiro harus terpental lagi ke pojok tembok. Dan Akaza berkomentar, gerakan yang bagus, kau sudah berlatih keras hanya dalam waktu singkat. Biarkan aku memujimu. Astaga, Kyojuro memang hebat. Padahal malam itu kau hanya tergeletak di tanah seperti orang lemah. Tapi astaga, lihat dirimu sekarang. Pertumbuhanmu membuatku terkejut. Aku merasa sangat senang sampai jantungku mau copot. Lalu Akaza melanjutkan perkataannya lagi dengan wajah santainya. Aku senang Kyojuro mati malam itu. Kemungkinan besar dia tidak bisa menjadi lebih kuat daripada saat itu. Dan dia mempunyai pandangan bodoh untuk tetap hidup menjadi manusia. Mendengar perkataan itu, Tanjiro pun terdiam teringat wajah Kyojuro, adiknya dan ayahnya. Lalu dengan wajah penuh amarahnya, Tanjiro berkata, kau bilang apa? Kau sampah terkutuk. Tutup mulutmu. Jangan bicara tentang Rengoku-san. Akaza pun bertanya, memangnya kenapa? Aku sedang memujimu, kau dan Kyojuro. Namun Tanjiro menjawabnya, tidak, kau sedang menghinanya.
Kau terus meludahi wajah orang lain tanpa memperdulikan siapa yang sedang kau hadapi. Lalu Akaza berkomentar, "Tanjiro, kau salah mengerti. Aku hanya membenci orang lemah. Aku hanya meludahi orang lemah. Aku merasa jijik dengan orang lemah. Mereka membuatku ingin muntah. Hukum alam mewajibkan mereka harus dihabisi." Dan Tanjiro pun menjawabnya, "Semua yang kau katakan itu salah. Dan kenyataannya bahwa kau sedang berdiri saat ini adalah buktinya. Bayi yang baru lahir jauh lebih lemah dari siapapun. Mereka membutuhkan orang lain untuk bertahan hidup. Kau sama saja, Akaza. Mungkin kau tidak ingat, tapi ketika kau masih bayi, seseorang melindungimu dan merawatmu. Itulah mengapa kau masih hidup. Sudah seharusnya yang kuat melindungi yang lemah, dan begitu yang lemah akan menjadi kuat. Dan kemudian mereka akan melindungi yang lebih lemah. Itulah hukum alam yang benar. Akaza, cara berpikirmu tidak bisa dimaafkan. Aku tidak akan membiarkanmu bertindak sesukamu lagi." Mendengar semua ocehan Tanjiro itu membuat Akaza terdiam, namun dia terlihat kesal. Chapter 148 selesai sampai di sini. Kemudian pada chapter 149 berjudul Perasaan Tak Menyenangkan. Awal chapter bermulai dengan Akaza yang merasa ada hal yang salah ia pahami tentang Tanjiro. Awalnya aku berpikir aku tidak senang dengan Tanjiro adalah karena Tanjiro lemah. Namun perasaan itu tidak kunjung hilang meskipun Tanjiro sudah menjadi bertambah kuat. Namun perasaan tidak senang ini bermulai dari kedua matanya, suaranya, perkataannya, seolah mengikis isi perutku dari dalam dengan parutan. Lalu sambil Akaza teringat perkataan Tanjiro yang berkata tentang bayi yang membutuhkan pertolongan orang lain. Ada tangan seseorang yang memegang pundak Akaza. Tangan itu adalah tangan seorang pria. Pria itu berkata, "Jangan membandingkan dirimu dengan orang lain. Lawan yang akan selalu kau hadapi adalah dirimu sendiri. Yang terpenting adalah menjadi lebih kuat dari dirimu yang kemarin. Kau akan menjadi sangat hebat kalau kau berusaha selama 10 atau 20 tahun ke depan. Dan selanjutnya kau yang akan menolong orang-orang." Namun Akaza menyingkirkan bayangan tangan. Dan tentu saja hal itu membuat Tanjiro bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan oleh Akaza. Dan setelah itu Akaza menatap Tanjiro dan berkata, "Tanjiro, kau sangat menyebalkan." Dengan sangat cepat Akaza pun mendekati Tanjiro dan melancarkan pukulan yang sampai menghancurkan lantai. Belum sempat Tanjiro berpikir apa yang terjadi, kenapa Akaza menjadi cepat. Akaza sudah berada di bawah untuk melangsungkan serangan uppercut. Meski Tanjiro bisa menebak dan menahan serangannya, namun tetap saja Tanjiro harus terluka karena serangan itu. Tanjiro merasa serangan-serangan Akaza sangatlah akurat. Dan ia selalu mengincar bagian vital seperti sedang ditarik sebuah magnet. Tanjiro bertanya-tanya bagaimana caranya, kenapa serangannya bisa beraksi seperti itu. Lalu Tanjiro mencoba mengingat momen ketika Akaza bertarung melawan Kyojuro. Namun belum sempat Tanjiro menemukan jawabannya, Akaza terus saja menyerang Tanjiro dan mengharuskan Tanjiro melawan serangan-serangannya itu dengan teknik tarian Dewa Bara Api. Serangan Tanjiro itu terlihat bisa melukai bagian leher Akaza. Akaza berkomentar bahwa jurus milik Tanjiro sangatlah menghibur. Pedang Tanjiro bisa menjangkau meskipun Akaza telah menghindarinya. Akaza bertanya-tanya bagaimana caranya Tanjiro mengayunkan pedangnya. Lalu panel berpindah ke kediaman Rengoku. Di sana terlihat adik Kyojuro sedang berdoa. Ia mendoakan agar ayahnya dan Tanjiro terlindungi. Di sini juga diketahui bahwa adik Kyojuro mengirim surat kepada Tanjiro, yang mana suratnya berisi mengenai catatan percakapan antara pilar api dengan pendekar pedang pengguna napas matahari pada masa itu. Dalam surat itu, adik Kyojuro menjelaskan bagaimana pengguna napas matahari, pengguna napas pertama bertarung melawan Muzan pada masa itu. Saat mendengar cerita itu, leluhur pilar apiku kehilangan kepercayaan dirinya. Namun adik Kyojuro yakin Tanjiro tidak akan kalah. Ia akan membuka jalan menuju masa depan untuk kami. Dan di sisi Tanjiro, ternyata surat itu baru datang ketika Tanjiro sedang bertarung dengan Akaza.
Artinya Tanjiro harus mengalahkan Akaza terlebih dahulu agar ia bisa membacanya. Lalu ketika Akaza menahan pedang Tanjiro yang sedang menggunakan teknik tarian Dewa Bara Api, Tanjiro membenturkan kepalanya kepada Akaza. Lalu Tanjiro menendang kepala Akaza berharap Akaza melepaskan genggaman pada pedangnya. Lalu yang terjadi adalah tangan Akaza tiba-tiba terpotong oleh teknik air yang ternyata itu adalah pilar air Giyu Tomioka. Dan Giyu berkata, "Aku marah sekarang. Ada rasa sakit yang membakar di punggungku. Kerja bagus karena sudah melemparku sangat jauh iblis bulan atas ketiga." Chapter 149 selesai sampai di sini. Sungguh chapter yang sangat-sangat seru, penuh akan pertarungan. Kita di sini juga sudah mulai diperlihatkan tentang masa lalu Akaza, yang di sana terlihat ada sosok laki-laki dengan pakaian bela diri. Siapakah dia? Jadi kira-kira bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan di Zona Manga. Jadi, sampai ketemu lagi dan terima kasih banyak.